sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB dan perkenalkan, saya Pendeta Stefani Gracia Laleno. Pada saat ini saya melayani di GPIB Immanuel Pospelkes Maranatha dan Pospelkes Efrata Pasir Pangaraya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini kami datang untuk membuka hati dan pikiran kami. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu, terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap ayat yang akan kami baca boleh menuntun akan langkah hidup kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami dan kekuatan bagi iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 11, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Yang menyatakan Yefta orang Gilead adalah seorang pejuang gagah perkasa. Ia anak seorang wanita pelacur, ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki bagi dia. Setelah anak-anak istrinya dewasa, mereka mengusir Yefta dan berkata kepadanya, "Engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayah kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Yefta pun lari meninggalkan saudara-saudaranya itu dan tinggal di tanah Tob. Di sana orang luntang-lantung bergabung dengan dia dan pergi merampok bersama dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon memerangi orang Israel. Ketika Bani Amon itu memerangi orang Israel, para tua-tua Gilead pergi menjemput Yefta dari tanah Tob. Ketika mereka berkata kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan marilah kita memerangi Bani Amon." Ketika Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga ayahku? Mengapa kamu datang kepada aku sekarang, pada waktu kamu terdesak?" Kemudian para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, "Memang sekarang kami datang kembali kepadamu. Jika engkau ikut dengan kami memerangi Bani Amon, engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Baik, jika kamu membawa aku kembali untuk memerangi Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, aku menjadi kepala atasmu." Lalu para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengar sebagai saksi di antara kita, sungguh kami akan melakukan seperti katamu itu." Yefta pun ikut dengan para tua-tua Gilead dan bangsa itu mengangkat dia sebagai kepala dan panglima mereka. Semua hal itu disampaikan oleh Yefta di hadapan Tuhan di Mizpah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini sering sekali kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa kita tidak selalu memiliki kesempatan untuk memilih jalan hidup kita. Banyak dari kita tidak memilih dilahirkan dari keluarga tertentu, tidak memilih dari latar belakang sosial, bahkan tidak memilih masa lalu kita. Namun, yang luar biasa adalah dalam segala keterbatasan pilihan itu, Tuhan tetap dapat memilih kita. Kita mungkin merasa bahwa diri kita ini tidak layak, tidak dianggap, atau bahkan kita ditolak. Namun tangan Tuhan sanggup mengangkat siapapun yang Ia kehendaki. Bahkan dari tempat atau situasi yang paling hina, yang paling terpinggirkan. Demikian pun kisah dalam Hakim-Hakim pasal 11. Ini memperlihatkan kepada kita seorang tokoh yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih siapa orang tuanya.
Kita telah membaca bersama dari kitab Hakim-Hakim, ia adalah Yeftah. Yeftah seorang pahlawan yang kelak memimpin Israel. Ia lahir dari seorang perempuan yang dianggap rendah oleh masyarakat. Karena asal-usulnya ia diusir dari rumah oleh saudara-saudaranya sendiri yang tidak mau berbagi warisan dengannya. Kita telah membaca pada ayat yang kedua, ia tidak pernah memilih untuk menjadi anak dari seorang perempuan yang tersisih, tetapi ia tetap memikul akibat dari keadaan itu. Ia menjadi buangan, ia tersisih, bahkan hidup di tanah orang asing. Namun justru dalam keterbuangannya itu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar bagi dia saat keadaan Israel terdesak dan musuh datang mengancam. Datang para tua-tua Gilead, datang mencarinya dan memintanya kembali untuk menjadi pemimpin dan panglima mereka. Orang-orang dulu dibuang, kini dicari. Kita dapat melihat dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, yang dulu ditolak kini ditawarkan kembali dalam posisi yang sangat terhormat. Bahkan diminta menjadi kepala atas mereka. Ini adalah ironi kehidupan yang penuh makna rohani. Ia tidak dapat memilih bagaimana ia dilahirkan, tetapi ia dipilih untuk memimpin umat Tuhan. Untuk memahami lebih dalam lagi, mari kita hubungkan kisah ini dengan situasi nyata yang pernah terjadi di negeri kita di Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa yang sangat relevan, itu adalah presiden ketiga Indonesia kita. Kita tahu dipimpin oleh B.J. Habibie. Ia menggantikan Presiden Soeharto pada masa krisis, yaitu tahun 1998. Banyak pihak tidak pernah membayangkan Habibie akan memimpin negara pada masa yang begitu kritis. Ia sebelumnya bukan pilihan utama untuk menjadi pemimpin dalam transisi ini, bahkan sebagian masyarakat meragukan akan kapasitas dan latar belakang dari dirinya. Namun apa yang terjadi dalam situasi ini, di mana bangsa tidak bisa memilih secara bebas karena terjadi pada saat itu krisis dan ketidakstabilan politik, Tuhan memakai seseorang yang sudah ada di posisi untuk menjalankan peran penting ini dalam sejarah bangsa Indonesia. Ia mungkin tidak bisa memilih keadaan yang membawanya ke puncak kepemimpinan, tetapi ia terpilih dan dalam kepemimpinannya banyak perubahan besar yang terjadi. Begitu juga dengan Yeftah. Jika kita menelusuri secara lebih dalam lagi, latar belakangnya ini menunjukkan dinamika sosial dan budaya yang keras di zaman para hakim. Ayat yang pertama mau menekankan identitas ganda Yeftah. Ia seorang pahlawan yang perkasa, namun juga anak dari seorang perempuan yang tidak dianggap. Seorang perempuan yang dianggap pelacur. Identitas ini menciptakan ketegangan sosial yang muncul dalam ayat yang kedua. Ketika saudara-saudaranya menolak dia karena merasa yang paling berhak, dan di mana respon Yeftah terhadap penolakan bukanlah dia memberontak, justru dia menarik diri dan membangun kehidupan baru di tempat lain. Dan justru menjadi pemimpin bagi orang-orang yang tak punya. Lalu terjadi perubahan yang sangat menarik ketika kita membaca dari ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Ketika masalah datang kepada mereka yang dahulu menolak Yeftah, kini mencarinya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa membalik keadaan, menggunakan pengalaman pahit dan keterasingan untuk mempersiapkan seseorang menghadapi tugas yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan,
Inilah pesan yang kuat dari kisah ini. Temanya tidak dapat memilih tetapi terpilih. Mungkin sahabat GPIB merasa seperti Yeftah, lahir dalam kondisi yang tidak bisa kita pilih. Mengalami penolakan yang bukan karena kesalahan dari kita atau yang dipinggirkan oleh sistem yang tidak adil. Mungkin juga kita berada dalam fase hidup di mana semua pintu terasa tertutup dan kita tidak punya suara dalam keputusan-keputusan besar. Sahabat GPIB, tapi ingat, tangan Tuhan tidak terbatas oleh sejarah hidup kita. Ia bisa memakai siapa saja, bahkan mereka yang paling tidak diperhitungkan, bahkan mereka yang terpinggirkan. Ia bisa membalikan keadaan dengan cara yang tidak kita sangka. Tidak semua dari kita bisa memilih jalan hidup yang sempurna. Tapi ketika Tuhan memilih kita, itu lebih besar daripada semua pilihan yang bisa kita buat. Ketika Tuhan memanggil, Ia justru yang memampukan. Seperti pembacaan pada saat ini, tokohnya ialah Yeftah yang semula ia dibuang, tapi pada akhirnya ia memimpin bangsa. Demikian juga kita semua bisa dipakai Tuhan di tengah segala akan keterbatasan dalam hidup kita. Saudara, sahabat GPIB, jangan biarkan penolakan menentukan nilai kita. Jangan biarkan masa lalu mengubur potensi masa depan kita. Dan janganlah menganggap enteng panggilan Tuhan. Hanya karena kita merasa bahwa diri ini tidak layak. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Ia mencari orang yang mau dipakainya. Dan tidak memilih akan keadaan itu, tetapi justru karena itu Tuhan memilih kita semua. Mari kita merenungkan bersama akan firman Tuhan kita pada saat ini. Apakah kita siap menerima bahwa kita ini dipilih Tuhan, bahkan jika hidup kita tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan? Apakah kita berani melangkah maju seperti Yeftah ketika panggilan itu datang dalam kehidupan kita? Sahabat GPIB, biarlah kasih Yeftah menjadi cermin bagi kehidupan kita dalam dunia yang sering menilai berdasarkan dari latar belakang dan bahkan dari status. Tuhan menilai berdasarkan hati dan kesiapan kita untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati akan kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang bertata dalam kemuliaan di surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, membawa segala puji dan syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memanggil kami untuk menjadi umat-Mu. Engkau yang menaburkan benih firman dalam hati kami. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima. Firman yang mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak dapat memilih, tetapi Engkau sendiri yang telah memilih kami. Dalam kasih-Mu yang begitu besar, Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Bukan karena kekuatan, bukan karena kebaikan atau kelayakan kami, tetapi karena anugerah-Mu yang sempurna. Ya Tuhan, kiranya firman yang telah disampaikan pada saat ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa rencana dan persiapan persidangan raya Sinode GPIB tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Makassar. Kami percaya bahwa ini bukan hanya sebuah perhelatan organisasi, tetapi momen penting bagi gereja-Mu untuk mendengarkan kehendak-Mu dan menata langkah ke depan dengan bijaksana dan penuh ketaatan.
Kami mohon kiranya Engkau yang mempersiapkan setiap hati yang terlibat, dari panitia, peserta, dan semua jemaat-jemaat yang menopang dalam doa dan dukungan lainnya. Limpahkan hikmat dan damai-Mu atas seluruh proses yang sedang dan akan berjalan, agar setiap keputusan yang diambil dalam sidang nanti benar-benar mencerminkan kehendak Tuhan dan membawa kemajuan nyata bagi pelayanan GPIB di tengah dunia ini. Kiranya semangat kesatuan, kerendahan hati, dan kasih Kristus meladani seluruh dinamika persidangan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui gereja. Dan ya Tuhan, kami juga mau bersatu dalam keprihatinan yang sangat mendalam. Kami menaikkan doa syafaat bagi bangsa dan negara kami tercinta, yaitu Indonesia. Engkau mengenal akan setiap pergumulan dan gejolak yang sedang terjadi pada saat ini, terutama dalam situasi politik yang tidak menentu, dalam berbagai unjuk rasa dan demonstrasi yang merefleksikan kegelisahan hati rakyat-Mu. Kami mohon ya Bapa, pulihkan negeri kami. Berikan damai-Mu yang melampaui segala akal kepada para pemimpin bangsa, kepada aparat keamanan, kepada para mahasiswa, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat yang saat ini sedang menyuarakan aspirasi mereka. Jauhkan kami dari segala bentuk kekerasan ya Tuhan, provokasi dan perpecahan. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kekacauan ini, sehingga Allah damai sejahtera jadikan gereja-Mu alat pemersatu dan pembawa suara kasih dan keadilan dalam situasi yang penuh dengan ketegangan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam kasih-Mu ya Bapa, dengan keyakinan bahwa Engkau mendengar dan menjawab setiap seruan kami, seturut kehendak dan waktu-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Morning Call pada pagi hari ini. Selamat dan semangat untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa kembali.